Udin telah menikah dengan Soimah lebih dari 10 tahun, dan Udin merasa akhir-akhir ini hubungannya terasa sedikit membosankan, sehingga ia meminta seorang teman memberikan ide tentang bagaimana untuk menambahkan kegembiraan kembali ke pernikahannya. "Kamu harus coba berselingkuh," kata Joko. "Saya tidak bisa melakukan itu." "Saya akan selalu setia padanya," sahut Udin. "Jika kamu meyakinkan dia untuk membiarkan kamu melakukannya, itu namanya bukan selingkuhkan. Coba saja." Udin setuju untuk mencobanya. Pada suatu kali istrinya tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik, Udin pun berbagi ide dengan dia bahwa pasangan baru akan menambah gairah. "Sayang," istrinya berkata, "itu tidak akan membantu pernikahan kita. Percayalah, aku sudah mencobanya." Soimah yang lama tinggal di kota pulang ke kampung dan bertemu pujaan hatinya Udin yang berprofesi sebagai petani. Suatu senja, ketika tengah jalan-jalan menikmati pemandangan desa, mereka melihat 2 ekor sapi saling menggesek-gesekkan hidung. Karena lama memendam rindu, Udin berkata dengan nada memancing, "Rasanya saya jadi ingin juga melakukannya," sambil memandang Soimah mesra. "Silahkan saja, tukas Soimah, toh sapi-sapi itu milikmu." Seorang gadis cantik sedang berdiri dalam sebuah bis kota. Gadis itu memakai kaos seksi dan di atas dadanya ada sebuah tato bunga mawar. Udin berkata pada gadis itu, "Mbak, bunga mawarnya bagus ya." Gadis itu diam saja. Udin berkata lagi, "Boleh cium bunga mawarnya enggak?" Gadis itu tetap saja diam. Untuk kesekian kalinya Udin berkata lagi, "Boleh ya Mbak saya cium mawarnya?" Karena dari tadi Udin memohon terus, gadis itu berkata, "Sebelum kamu cium bunga mawar ini, kamu cium dulu akarnya," sambil mengangkat tangannya ke atas dan memperlihatkan bulu ketiaknya yang lebat. Suatu hari, Udin dan Soimah kedatangan teman lama mereka semasa sekolah yang baru pulang dari luar negeri. Sesudah seharian mengobrol temannya pun pulang, Udin berkata kepada Soimah, "Teman kita Lastri sesudah pergi ke luar negeri selama beberapa tahun sama sekali telah berubah. Ia kalau berbicara, tangannya sering-sering bergerak layaknya orang sedang menari saja, nampaknya ia telah terpengaruh oleh bahasa dan kebudayaan asing." Dengan menggeleng-gelengkan kepala, Soimah berkata, "Ini tak ada sangkut pautnya dengan bahasa dan kebudayaan sayang. Masa kamu tak memperhatikan cincin berlian ukuran besar yang dikenakan di jari tangannya itu?" Soimah menemui dokter untuk periksa kehamilan. "Loh, ibu ini kan yang tempo hari periksa, emang ibu hamil lagi ya?" "Iya dok." "Apa obat KB yang saya beri tempo hari ibu tidak minum?" "Minum dok." "Lantas, kenapa ibu bisa hamil?" "Ya gimana tidak mau hamil dok, obat baru nyampe leher, celana dalam udah nyampe lutut." Pada suatu hari, Soimah berkonsultasi dengan seorang dokter ahli masalah kegemukan. Apa dokter mempunyai resep melangsingkan tubuh tanpa melakukan latihan fisik dan tanpa mengendalikan makanan? Sesudah berpikir sejenak, dokter itu berkata, "Sudah tentu ada dong, yaitu pada hari-hari biasa, sering-seringlah makan bawang putih." Soimah mula-mula nampak tercengang, kemudian setelah dipikir-pikir, ia tiba-tiba seakan-akan menjadi sadar dan berkata, "Sekarang aku mengerti dok, resep yang dokter berikan ini beralasan juga. Bawang putih kan berfungsi mempercepat metabolisme dan membakar lemak, maka itu dengan sendirinya ia juga berperan melangsingkan tubuh, betul nggak?" Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, dokter berkata, "Bukan, makan bawang putih maksudnya supaya orang lain menjauhi dirimu karena tak tahan akan baunya, jarak kalian lebih jauh, dengan sendirinya kamu akan terlihat lebih kurus." Suatu malam, Udin dan Soimah berada di tempat tidur dan Udin membelai rambut Soimah. Soimah bangun dan ia mengatakan kepadanya, "Aku minta maaf tapi aku punya janji dengan dokter kandungan besok dan saya ingin tetap bersih." Udin pun kembali ke sisi tempat tidurnya dengan kecewa dan mencoba untuk tidur. Beberapa menit kemudian ia mendekat ke Soimah lagi, dia berbisik padanya, "Apakah kamu juga ada janji dengan dokter gigi besok?" Soimah bertemu dengan Lastri dan berbicara. Soimah menyatakan bahwa dia akhirnya hamil setelah bertahun-tahun mencoba. "Bagaimana kau mengaturnya?" tanya Lastri. "Aku pergi ke hipnoterapis di daerah Sudirman," jawab Soimah.
aku hamil dalam waktu 2 bulan. Oh, suamiku dan aku mencoba mengunjunginya tahun lalu, kata Lastri, tapi itu tidak berhasil untuk kami. Tentu saja itu tidak akan, jawab Soimah, kau harus pergi sendiri. Soimah menjadi frustrasi oleh kebiasaan suaminya karena mereka selalu bercinta dalam gelap. Berharap untuk membebaskannya dari masalah ini, dia menyalakan lampu bacanya pada satu malam yang sangat bergairah hanya untuk menemukan mentimun di tangan suaminya. Apa ini? Tanya Soimah sambil mengambil mentimun dari suaminya. Apa ini yang engkau gunakan padaku selama 5 tahun terakhir? Sayang, biar aku jelaskan. Kenapa? Kau licik, jeritnya. Kau impoten. Berbicara tentang licik, mungkin engkau ingin menjelaskan dari mana 3 anak-anak kita. Soimah seorang penulis saat berlibur di laut telah menulis catatan harian sebagai berikut. Hari pertama, aku telah menjumpai kapten kapal. Hari kedua, kapten kapal mengundangku makan malam bersama dengan dirinya di satu meja, aku merasa sangat bangga. Hari ketiga, kapten kapal mengajakku berkeliling meninjau kemana-mana, bahkan masih membawa diriku bermain-main ke kabin nahoda. Hari keempat, kapten kapal membawaku melihat-lihat kamarnya dan mengajukan permintaan yang keterlaluan kepadaku, ia minta aku bercinta dengannya. Kelakuan ini sama sekali tak sesuai dengan identitasnya sebagai kapten kapal yang disandangnya. Hari kelima, ia tetap ngotot bertahan pada pendiriannya, sambil mengatakan jika aku tidak menyetujuinya, ia akan menenggelamkan kapal ini. Hari keenam, pagi yang indah. Aku telah berhasil menyelamatkan nyawa 700 orang. Soimah, Inem, dan Yati adalah 3 bersaudara yang dinikahkan secara massal oleh orang tuanya. Setelah itu mereka pergi bulan madu bersamaan. Namanya orang tua sayang sama anak, selama mereka berbulan madu kedua orang tua mereka minta dikirim kabar tentang segala yang terjadi selama mereka berbulan madu. Tapi agar berita yang dikirim singkat dan tidak terlalu vulgar, mereka menggunakan sandi tentang moto-moto iklan. Dan biar praktis dan murah, disepakati pengiriman lewat SMS. Mereka wanti-wanti ke orang tua agar rajin baca iklan. 3 hari setelah kepergian anak mereka berbulan madu, diterimalah sebuah SMS yang rupanya dari Soimah anak pertama. Isi beritanya cukup sederhana, Standard Chartered. Setelah membaca berita tersebut mereka mencari iklan Standard Chartered di koran dan terbaca tulisan besar berbunyi, besar, kuat dan bersahabat. Tersenyumlah kedua orang tua mereka membaca berita dari Soimah. Hari keempat datang SMS kedua, yang rupanya berasal dari Inem si anak kedua. Isi beritanya juga cukup singkat yaitu, Nescafe. Setelah membaca surat tersebut, dengan tergesa-gesa kedua orang tua mereka mencari koran dan membaca iklan Nescafe, yang berbunyi, nikmatnya sampai tetes terakhir. Maka kedua orang tua mereka pun tersenyum bahagia. Hari kelima ditunggu tidak ada SMS yang datang hari ke-6, begitu pula tidak ada sebuah SMS pun hari ke-7. Memasuki hari ke-8. Akhirnya kedua orang tua mereka menerima SMS juga dari Yati si bungsu dan isi beritanya cukup singkat Cathay Pacific. Segera kedua orang tua mereka mencari iklan penerbangan Cathay Pacific yang ada di koran, dan dijumpailah iklan penerbangan dengan tulisan besar, 7 kali seminggu, 3 kali sehari, 5 jam non-stop. Setelah pemeriksaan tahunan, Udin menyadari bahwa ia memiliki penyakit langka dan sisa 12 jam untuk hidup. Istrinya Soimah menangis mengatakan, sayang, aku akan memberimu malam yang engkau tidak akan pernah lupa. Mereka bercinta dengan gairah dan dengan semangat yang mereka tidak pernah rasakan selama beberapa tahun. Ketika mereka selesai, Udin meminta istrinya, bisakah kita melakukannya lagi? Kali ini bahkan lebih bergairah. Kemudian, karena dia akan tertidur, Udin memberinya dorongan dan berkata, sayang, aku tahu sudah malam, tapi saya pikir kita bisa melakukannya sekali lagi. Dengan lemah Soimah pun menjawab, itu mudah bagimu untuk mengatakan, engkau tidak harus bangun besok di pagi hari. Pada pertemuan para dokter, Udin dan Soimah mulai melirik satu sama lain. Udin mengajak Soimah untuk makan malam dan dia menerima. Ketika mereka duduk di restoran, Soimah meminta izin untuk pergi dan mencuci tangan. Setelah makan malam, karena satu hal, mereka berakhir di kamar tidur hotel. Ketika suasana sedang panas-panasnya, Soimah menginterupsi dan mengatakan dia harus pergi dan mencuci tangan.
Begitu dia datang kembali, mereka melanjutkannya kembali. Setelah selesai berhubungan intim, Soimah bangun dan mengatakan dia akan mencuci tangan. Ketika dia datang kembali ke tempat tidur, Udin berkata, "Saya yakin kamu ahli bedah." Dia menegaskan, dan Soimah bertanya bagaimana dia tahu. "Mudah," katanya, "kamu selalu mencuci tanganmu." "Itu sangat pintar," kata Soimah, "aku yakin kau ahli anestesi." "Wow, bagaimana kau bisa tahu?" tanya Udin. "Tadi saya tidak merasakan apapun." Malam sebelum pernikahannya, Soimah si calon pengantin perempuan berbicara dengan ibunya. "Bu," katanya, "aku ingin ibu untuk mengajariku bagaimana untuk membuat suami baruku bahagia." Ibunya mengambil napas dalam-dalam dan mulai, ketika dua orang mencintai, menghormati, dan saling menghargai satu sama lain, bercinta bisa menjadi hal yang sangat indah. "Aku tahu bagaimana caranya bercinta, Bu," kata Soimah sedikit kesal. "Maksudku aku ingin ibu mengajariku bagaimana membuat nasi goreng yang lezat, soalnya calon suamiku suka nasi goreng." Soimah, seorang wanita seksi, duduk di ruang periksa Dokter Udin, yang mulai membuka baju Soimah dan meletakkan tangannya di payudaranya. "Kau tahu apa yang saya lakukan, bukan?" Dokter Udin bertanya. "Ya," gumamnya, "Anda memeriksa kanker payudara." Udin kemudian mulai membelai perutnya. "Tentu saja," lanjutnya, "Anda tahu apa yang saya lakukan." "Ya," dia tersenyum. "Anda memeriksa usus buntu saya." Melihat Soimah yang hanya menurut, Dokter Udin tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia merobek pakaiannya dan mulai bercinta dengannya. "Kau tahu apa yang saya lakukan, bukan?" Ia tersentak. "Ya," jawabnya. "Anda memeriksa sifilis?" "Dan karena itulah saya datang ke sini untuk periksa." Udin bertemu dengan Soimah di dalam sebuah lift. "Anda akan kemana hari ini?" Udin bertanya. "Aku akan pergi ke donor darah." "Anda dapat uang berapa untuk donor darah?" "Sekitar 200.000. "Wow," kata Udin, "hari ini saya akan menyumbangkan sperma, dan bank sperma membayar saya 2 juta. Soimah marah dan keluar dari lift. Keesokan harinya, Udin dan Soimah bertemu lagi di lift. "Senang bertemu Anda lagi. Anda akan pergi kemana hari ini?" "Bank sperma," kata Soimah dengan mulut penuh. Soimah yang lagi hamil tua, tiduran di dalam kamar tidurnya tanpa mengenakan celana dalam. Sambil membaca majalah, dia mengangkangkan kakinya mencari posisi yang paling nyaman. Tengah asyiknya dia membaca, anak laki-lakinya yang berumur 6 tahun datang dan meminta uang receh. Saat dia memberikan uang pada anaknya, tiba-tiba uang terjatuh. "Ambillah nak, tuh di kolong ranjang," kata Soimah lembut. Anak laki-lakinya tersebut dengan sigap langsung membungkukkan badan mau mengambil uang tersebut, tapi tiba-tiba dia berkata, "Mama, pantesan tadi papa bingung mau nyemir sepatu. Sikat sepatunya mama umpetin di dalam rok." Soimah keluar dari kolam renang, tiba-tiba beberapa pengunjung bersuit sutria. Soimah heran dan terkejut setengah mati ketika dia melihat ke bawah. Ternyata celana bikininya putus dan merosot. Dengan tergesa Soimah asal ambil sebuah papan buat nutupin, pengunjung makin berteriak-teriak. Ketika Soimah lihat ke bawah, ternyata ada tulisan di papan, "Pintu masuk khusus pria." Dengan cepat Soimah membuang papan itu dan mengambil papan yang lain, tetapi pengunjung tetap ketawa-ketawa. Setelah dilihat lagi, di papan tertulis, "Dewasa 50.000, rombongan 30.000. Soimah makin panik dan segera mencomot papan lain. Walah, pengunjung ramenya makin menjadi-jadi, karena ternyata di papan tertulis, "Daerah berbahaya kedalaman 2 meter, anak-anak dilarang masuk." 3 gadis nakal yang tinggal serumah memutuskan sudah waktunya mereka pergi ke pengakuan dosa. Ketika imam meminta mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka, Sutinah si gadis pertama berkata dia telah membiarkan seorang pria mencumbu payudaranya. Imam menyuruhnya untuk mencuci mereka dengan air suci. Yati si gadis kedua mengaku bahwa dia telah menyentuh burung seorang pria. Imam menyuruhnya mencuci tangan dengan air suci. Kedua gadis itu pun mencuci dengan air suci, dan kemudian Soimah si gadis ketiga bergabung dengan mereka. "Minggir semua," katanya, "saya harus berkumur."
Suatu hari Udin berkata pada istrinya, "Sayang, kamu jangan terlalu banyak makan lagi. Lihat bokongmu sudah gede kayak kompor 2 tungku." Soimah yang mendengarnya pun jengkel. "Awas kamu ya." Malamnya saat hendak tidur, Udin merayu Soimah mau minta jatah. Tapi Soimah berkata, "Kita harus hemat energi, jangan hanya gara-gara ingin menghangatkan sepotong sosis kecil saja pakai kompor 2 tungku." Udin dan Soimah yang baru saja menikah terlibat dalam percekcokan serius. "Terus terang saja aku tak mengerti mengapa kamu boleh melihat cowok ganteng. Sedangkan aku tak boleh menikmati cewek cantik? Aku menikmati cowok ganteng, ini namanya menyaksikan suatu benda yang indah. Sedangkan kelakuanmu melihat cewek cantik tak lebih hanya untuk memuaskan pikiran jorok yang terpendam dalam hatimu." Udin yang sedang merantau menerima surat dari ceweknya di kampung halaman yang tiba-tiba mengajukan permintaan untuk putus hubungan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan kawin dengan seorang anak kepala desa, dan mohon pada Udin untuk mengembalikan fotonya yang dulu ia berikan kepadanya. Setelah dipertimbangkan bolak-balik, Udin meminjam 30 lembar foto wanita dari teman kerjanya, lalu bersama dengan foto ceweknya dimasukkan ke dalam sebuah kardus kecil dan dikirim ke alamat rumahnya. Sesudah kardus kecil itu sampai, di dalam kardus si cewek menemukan secarik kertas yang isinya sebagai berikut, "Saya lupa kamu yang mana, cari sendiri fotomu, sisanya tolong kembalikan lagi padaku." Wati menikah dengan seorang tentara, sedangkan adiknya Wita menikah dengan seorang polisi. Tapi Wati dan Wita sering curhat mengeluh tentang urusan ranjang. Suatu malam di dalam kamar, Wati memprotes suaminya, "Kenapa sih mas, cepet banget keluarnya? Aku kan masih pengen." Sang suami dengan tegas dan lantang menjawab, "Aku ini tentara dik, jadi sekali keluarkan senjata langsung tembak. Apalagi dalam keadaan sudah terjepit. Ingat filosofi tentara membunuh atau dibunuh, jadi gak boleh keduluan." Di kamar lain Wita juga memprotes suaminya, "Kenapa sih mas, lama banget keluarnya? Dengkulku sampai mau copot." Sang suami dengan sigap menjawab, "Aku ini polisi dik. Walau senjata sudah diacungkan, tapi menembak itu tindakan paling akhir kalau tidak ada alternatif lain, jangan sampai melanggar HAM. Jadi tak boleh nembak sembarangan, sabar ya adik." Udin yang senang keluyuran baru pulang ke rumahnya lewat tengah malam, dia pasti dimarahi oleh istrinya abis-abisan. Oleh karena itu dia mulai berpikir agar istrinya tidak marah, sesaat dia dapat ide. Maka masuklah Udin ke dalam kamar tidurnya, begitu dilihat ada istrinya sedang tidur di ranjangnya, maka dengan diam-diam Udin membelai-belai tubuh istrinya, kemudian mencumbuinya sampai ke alat yang paling vital, namun tak ada reaksi sedikit pun, hanya terdengar suara desis puas. Setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut Udin pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi. Betapa kagetnya Udin melihat istrinya sedang nongkrong di toilet. Dengan suara yang lantang Udin berkata, "Sedang apa kamu di kamar mandi? Jangan keras-keras nanti ibu bangun dari tidurnya." Udin dan Soimah, sepasang suami istri bertengkar pahit pada hari ulang tahun ke-40 mereka. Udin berteriak, "Bila kamu meninggal, aku akan memesan nisan yang bertuliskan, 'Di sini terletak istriku, dingin seperti biasanya.'" Soimah pun menjawab, "Oke kalau begitu aku juga akan melakukan hal yang sama. Bila kamu yang meninggal, aku akan memesan nisan bertuliskan, 'Di sini terletak suamiku, akhirnya bisa kaku juga.'" Soimah, karyawan cantik dan seksi datang ke ruangan bosnya untuk meminta naik gaji. "Pak, saya minta naik gaji dong," kata Soimah sambil mendekatkan dadanya ke muka bosnya. "Gak bisa. Kamu kerjaannya malas. Gini deh pak, kalau dinaikin 50.000, saya buka kancing satu pak." Dengan rasa penasaran, bosnya berkata, "Okelah buka satu kancing." Akhirnya Soimah membuka kancing pertama. Bos tambah penasaran dan keringat dingin melihat dada Soimah. "Ada berapa kancing baju kamu?" "Buka semua." "Ada 6 pak, jadi nambah 300.000 ya, tuh udah lihat kan." "Makasih ya pak," kata Soimah sambil berjalan keluar. "Loh, mau kemana kamu? Kancingin dulu baju kamu sebelum keluar." "Apa kata orang kalau kamu keluar dari ruangan saya kancingnya lepas gitu?"
Kalau mau saya kancingin, naikin gaji saya 1 juta Pak per kancing.